Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian buka bersama yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya adalah nikmat taufik, nikmat hidayah. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah sampai hari ini, yaitu di hari yang ke-27 Ramadan, alhamdulillah kita masih istiqomah dalam menjalankan berbagai amaliyah ibadah di bulan Ramadan ini, khususnya yaitu ibadah siyam, yaitu ibadah puasa Ramadan. Sebagai kabar gembira bagi kita semuanya akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkhusus bagi orang-orang yang mengerjakan puasa Ramadan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Kebahagiaan ketika berbuka dirasakan oleh setiap orang yang berpuasa setiap hari ketika mendengar azan maghrib. Ini kalau orang berpuasa, kita berpuasa ini Pak, kalau dengar azan maghrib senang tidak? Senangnya luar biasa, ya. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya seorang yang berpuasa dia akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu ketika berbuka. Itu rasa senangnya luar biasa. Terlebih lagi nanti kebahagiaan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Ketika kita berjumpa dengan Allah pada hari kiamat kelak, ini kebahagiaannya jauh lebih besar dibandingkan kebahagiaan orang yang berpuasa ketika mendengar azan maghrib. Orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat dia bergembira ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ibadah puasanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat, bahkan sampai malaikat saja tidak tahu. Malaikat pencatat saja tidak tahu berapa banyak pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, kullu amali bani adam lahu al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, sesungguhnya setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah ibadah khusus untuk saya, dan saya sendiri yang akan membalasnya.
Seorang yang berpuasa nanti pada hari kiamat dia akan berbahagia, bergembira ketika berjumpa dengan Allah. Karena ibadah puasanya, ia akan datang kepadanya untuk memberikan syafaat, membela, menolong dia di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Ibadah puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Yaqulus siyam, ibadah puasa ini akan berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, mana'tuhu anit ta'ami wasyarabi bin nahari fasyafi'ni fi." Ya Allah, aku telah menghalang-halangi hambamu dari makan dan minumnya di siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran juga mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, mana'tuhu anin naumi bil laili fasyafi'ni fi." Ya Allah, aku juga telah menghalang-halangi hambamu dari tidurnya di malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayus syafa'ani, maka keduanya, puasa dan Al-Quran, diizinkan untuk memberikan syafaat. Kalau orang yang berpuasa pada hari kiamat akan berbahagia, bergembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah puasanya akan menjadi tameng, akan menjadi benteng yang akan memisahkan dia dengan api neraka. Ibadah puasanya akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh-jauhnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, satu hari saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan puasanya tersebut Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau kita berjalan selama 70 tahun, jauh atau tidak, Pak? Ya. Ini berjalan terus selama 70 tahun, jauh. Seperti itulah Allah akan menjauhkan kita dari api neraka itu satu hari kita berpuasa. Semakin banyak kita berpuasa, maka akan semakin jauh ya kita dengan api neraka. Ya. Orang yang berpuasa nanti akan bahagia di hadapan Allah. Ya. Akan bergembira di hadapan Allah pada hari kiamat, karena dengan ibadah puasanya Allah akan memuliakan dia. Allah akan memuliakan dia dengan memberikan pintu khusus ketika masuk ke dalam surga. Dan pintu tersebut dinamakan pintu Ar-Rayyan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna wa la yadkhulu minhum ahadun ghairahum." Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut khusus hanya orang-orang yang berpuasa. Tidak ada satupun yang dapat masuk surga melalui pintu tersebut selain orang-orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat, dia akan berbahagia, dia akan bergembira khususnya dengan ibadah puasanya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, Allah pilih kita di antara mereka yang Allah berikan taufik dan hidayah, sehingga kita mampu untuk menjalankan ibadah puasa sampai hampir selesai ya satu bulan penuh. Ini kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, maka mustahil kita bisa mengerjakan ibadah puasa. Jangankan satu bulan penuh, satu hari saja tanpa hidayah dari Allah kita tidak mampu. Tanpa hidayah dari Allah kita tidak akan mampu untuk membaca Al-Quran.
Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak akan mampu ya untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid, menghadiri majelis ilmu, menghadiri salat-salat jamaah, tidak akan mampu. Ya. Oleh karenanya ketika bulan Ramadan itu telah selesai, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah perintahkan kita untuk bertakbir. Makanya kalau selesai bulan Ramadan, ya, maka takbir bergema di mana-mana. Itu perintah Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian menyempurnakan bulan Ramadan, menyelesaikan bulan Ramadan. Setelah selesai, hendaknya kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Kenapa kita diperintahkan untuk bertakbir? Ala ma hadakum. Atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Karena mustahil tanpa hidayah dari Allah kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi kita bertakbir, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa syukur kita kepada Allah, ya, atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Wallahi, Pak, demi Allah, ini bukan soal kekuatan. Ini bukan soal kesehatan. Ini bukan soal waktu luang. Ini bukan soal kecerdasan. Tapi ini adalah hidayah. Betapa banyak orang yang kuat fisiknya. Fisiknya kuat. Gagah. Ya, sehat badannya, tidak ada penyakit sama sekali. Cerdas akal pikirannya, mungkin dia pendidikannya S1, S2, S3, mungkin doktor. Orang yang cerdas, punya banyak waktu luang, tapi ternyata sekalipun dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, dia tidak bisa menyempurnakan ibadah puasanya, dia tidak mampu melangkahkan kakinya, dia merasa berat melangkahkan kakinya, ya, untuk pergi ke masjid, ke rumah-rumah Allah, menghadiri majelis ilmu, ya, menghadiri salat-salat jamaah. Padahal badannya sehat, fisiknya kuat, akal kecerdasannya luar biasa, waktu luangnya juga banyak. Tapi sekali lagi, ini bukan soal kekuatan, ini bukan soal kesehatan, ini bukan soal kecerdasan, ini bukan soal waktu luang, tapi ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak berikan hidayah, Allah tidak berikan taufik kepada seseorang, sekuat apapun dia, sesehat apapun badan dia, sebanyak apapun waktu luang dia, secerdas apapun akal pikiran dia, maka dia akan sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Pak, sebaliknya betapa banyak orang yang lemah secara fisik, ya, badannya sakit-sakitan, sudah banyak penyakit, ya, yang menggerogoti, ya, kesehatannya. Mungkin secara kecerdasan, secara akal pikiran, secara pendidikan bukan termasuk orang-orang yang tinggi, atau bahkan mungkin dia sedikit waktu luangnya, tapi ternyata, ya, dia bisa menghatamkan Al-Quran, bahkan berkali-kali. Dia dengan mudah bisa melangkahkan kakinya menuju ke masjid, ya, minimalnya 5 kali dalam sehari. Dia bisa menyempurnakan ibadah puasanya selama 1 bulan penuh. Ya, sekali lagi, karena ini bukan soal kesehatan, ini bukan soal kekuatan, ya, tapi ini adalah hidayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan di sini, masya Allah. Ini rata-rata, mohon maaf ini, Pak, ini rata-rata yang hadir itu, hampir rata-rata itu yang sepuh-sepuh, ya, kajian di mana-mana, sholat di mana-mana itu, ya, kalau presentasinya antara yang muda sama yang tua, banyak yang mana, Pak? Banyak yang
tua. Ya bahkan saya di rumah di Kedung Winong itu ada, ya Allah, ya itu inspirasi sekali. Jadi orang tua sepuh sekali, nggak jalan nggak bisa, jadi badan itu sudah, jadi dia ruku, dia tuh jalannya tuh ruku Pak. Jadi ke masjid itu lumayan agak jauh, tapi dia pakai sepeda kecil. Jadi dia pakai sepeda, jadi jalannya itu nggak bisa lurus, jadi ruku gitu. Lima waktu nggak pernah absen, bahkan yang awal. Dan dia kalau sholat maghrib itu nunggu sampai isya setiap hari. Bukan hanya Ramadan saja, setiap hari. Ya dia dari subuh, zuhur itu selalu ada. Tapi di masjid sholatnya pakai kursi. Tapi luar biasa, ya. Secara fisik, ya, secara kesehatan, ya seperti itu. Tapi ini sekali lagi soal hidayah. Ini hidayah, ya. Hidayah yang menggerakkan dia, memberikan dia kekuatan, ya, yang memberikan dia kecerdasan hati, bukan kecerdasan otak, pikiran. Sekarang betapa banyak orang yang muda, Masya Allah, muda, dia mungkin nge-gym, sekarang jamnya nge-gym Pak ya, secara badan itu ototnya ya besar-besar, ya, sehat, kuat, ya, nggak ada keluhan penyakit apa-apa, waktu luang banyak. Tapi ternyata ya sekalipun dia ya tidak pergi ke masjid, ya, sekalipun dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, puasanya saja bolong-bolong, wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya ya ini soal hidayah. Oleh karenanya Allah perintahkan kita walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, hendaknya kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bersyukur. Ya. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan, ya, setelah selesai bulan Ramadan dan sebentar lagi, kurang berapa hari lagi nih Pak bulan Ramadan pergi? 2 hari, ya, kalau enggak 3 hari. Ya, kita nunggu pengumuman dari pemerintah. Ya kurang 2 hari lagi, bulan mulia, bulan yang penuh keberkahan ini akan pergi meninggalkan kita. Sedih atau senang Pak? Ada sedihnya, ada senangnya Pak ya. Ada sedihnya, ada senangnya. Sebentar lagi mau pergi meninggalkan kita. Tapi Pak, satu kita ingat, satu yang membuat kita bahagia, yaitu bahwasannya walaupun bulan Ramadan ini telah pergi meninggalkan kita, bulan mulia, bulan keberkahan ini pergi meninggalkan kita, tapi ingat ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kita ibadahi, tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah berlalu. Dialah Allah, Rabb yang kita ibadahi, yang akan selalu ada, kekal, abadi, tidak akan pernah pergi. Oleh karena itu, walaupun Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi hendaknya kita tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pergi. Allah, Rabb yang kita ibadahi di bulan Ramadan, adalah Allah yang kita ibadahi di bulan Syawal, sama. Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang kita ibadahi di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 11 bulan setelah datangnya bulan Ramadan, sama. Dan Allah tetap akan ada abadi. Ya, maka hendaknya ya dengan berlalunya bulan Ramadan, dengan perginya nanti bulan Ramadan, maka hendaknya ya juga kita ya tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perintahkan kita untuk beribadah. Allah perintahkan kita untuk beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi sampai kapan Allah perintahkan kita ibadah, Pak? Sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai datang kematian kepada kalian. Kalau sudah meninggal baru selesai ibadah. Nanti di akhirat sudah tidak sholat lagi, sudah tidak puasa lagi. Tapi selama kita hidup di dunia, ya kita tidak akan pernah berhenti untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dahulu para ulama mengatakan, yang memberikan kepada kita nasihat, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin.
jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang terus menyembah Allah kapanpun. Dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang hanya menyembah Allah di bulan Ramadan saja. Ya. Bahkan ya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, bi'sal qaum, sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek orang, la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sejelek-jelek manusia itu yang mereka tidak mengenal Tuhan mereka, tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ini sejelek-jelek kaum. Di bulan Ramadan dia Masya Allah ibadahnya luar biasa, semangat, sholatnya dia jaga, sedekahnya, tilawatul Quran, ini baik. Tapi ternyata setelah Ramadan, dari Syawal, ya, awal Syawal sampai akhir Sya'ban, ya, awal itu bulan setelah Ramadan sampai Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan, 11 bulan berikutnya itu sama sekali tidak kenal masjid, sama sekali tidak nyentuh Al-Quran. Ini sejelek-jelek kaum, ya. Dan dahulu Rasulullah mewanti-wanti kita. Beliau mengatakan, la takun misla fulan kana yusallil laila summa tarakahu. Janganlah kalian itu seperti fulan. Jangan seperti fulan. Yang mana ya fulan tersebut ya di waktu-waktu tertentu dia mengerjakan sholat malam, tapi kemudian dia ya meninggalkannya. Artinya dia beribadah di waktu-waktu tertentu saja. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi walaupun bulan Ramadan nantinya pergi meninggalkan kita, ya, tapi hendaknya ya kita tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah. Dan ketahuilah kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, satu hal yang perlu kita sadari dan terus kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya keberadaan kita di dunia ini, Allah menciptakan kita di dunia ini tidak sia-sia. Allah ciptakan kita di dunia ini, Allah itu punya hikmah, Allah punya tujuan. Apa tujuan tersebut? Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah ini merupakan tujuan mengapa kita ada di dunia. Jadi kita di dunia ini bukan untuk ya senang-senang, foya-foya atau yang lainnya, bebas ya, lepas dari aturan-aturan agama, tidak. Adanya kita di dunia ini yaitu punya tujuan, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan, ya. Tujuan kita ya selama kita masih ada di dunia, hidup di dunia, maka terus kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin juga yang perlu kita tanamkan pada diri kita, ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita. Ini satu hal yang perlu kita ya fahamkan. Tatkala Allah perintahkan agar kita beribadah kepadanya, bukan berarti Allah butuh dengan ibadah kita. Ini beda kalau manusia. Kalau manusia memerintahkan orang lain, berarti yang memerintahkan itu butuh kepada orang yang diperintahkan itu. Tapi Allah tidak. Ya. Allah itu berada di atas kekuasaan. Allah berada di atas kemuliaan. Tidak bisa berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ini luar biasanya kekuasaan Allah. Allah mengatakan, ya bena Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya Allah, ya Allah,
Allah mengatakan, wahai manusia, jika seandainya semua manusia, kalian semuanya ini, manusia dari awal sampai akhir, semua manusia itu memiliki hati seperti hati orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya itu taat kepada Allah, semuanya itu tunduk kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat kepada Allah sama sekali, semua manusia. Maka kata Allah, mazada dzalika fi mulki syai', yang demikian itu tidaklah menambah kekuasaanku sedikit pun, karena Allah sudah berada di puncak kekuasaan. Beda kalau pemimpin dunia, raja dunia, ya. Kalau pemimpin semakin loyal bawahannya, maka dia akan semakin kuat. Ya. Kelompok nih pemimpin, semakin banyak anggotanya, semakin banyak bawahannya semakin loyal, ya, semakin tunduk, semakin patuh kepada pemimpinnya, maka itu akan memberikan tambahan kekuatan. Tapi tidak bagi Allah. Jika semua jin dan manusia itu tunduk kepada Allah, Allah nggak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Sebaliknya kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Jika seandainya semua manusia tidak ada satupun yang tunduk, yang patuh kepada Allah, semuanya membangkang, semuanya melawan, semuanya melanggar peraturan Allah, apa kata Allah? Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Yang demikian itu tidaklah mengurangi sedikit pun kekuasaanku, tidak merugikanku sedikit pun. Allah tidak rugi dengan kemaksiatan, dengan jauhnya kita dengan Allah. Allah tidak rugi. Ya. Kita ini yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Allah tegaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu loh yang butuh kepada Allah. Allah itu adalah Rabb yang maha kaya lagi terpuji. Allah perintahkan kita beribadah karena manusia itu butuh terhadap ibadah. Manusia ini butuh kepada ibadah. Kalau dia beribadah, maka dia akan mendapatkan manfaat, yang manfaatnya itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kembali kepada Allah. Ya, maka di sini ya kita akan sebutkan, ya, kita akan sebutkan 3 manfaat ibadah untuk kehidupan kita. Walaupun manfaat ibadah itu tidak hanya 3, tapi banyak sekali. Tapi kita sebutkan 3 yang semoga apabila kita mengetahuinya membuat kita semangat dalam beribadah. Manfaat yang pertama, kalau kita beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh yaitu beribadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka apa kata Allah? Maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita beribadah kepada Allah, ya, maka Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Tapi ingat, kehidupan yang baik itu tidak mesti dengan banyaknya harta, tidak mesti dengan banyaknya tingginya jabatan, tidak. Tapi kehidupan yang baik itu adalah hati yang tenang, yang tentram, yang bahagia. Allah akan berikan itu. Sebaliknya, dalam surat Thaha Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka.
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari peringatan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Dan nanti pada hari kiamat akan kita bangkitkan dalam keadaan buta. Kalau kita nggak mau beribadah, Pak, ya itu sudah Allah itu berjanji, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia maupun di akhirat. Hatinya itu nggak akan bahagia, walaupun hartanya banyak, walaupun jabatannya tinggi. Tapi kalau dia tidak dekat dengan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, ya, kehidupannya akan amburadul. Itu sudah sunnatullah. Ini yang pertama. Yang kedua, manfaat ibadah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita, yaitu Allah akan memberikan kepada kita ya solusi, jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Dan Allah akan berikan kepada kita rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Allah akan menjadikan segala urusan kita ini menjadi mudah. Kata Allah dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Dalam potongan ayat tersebut Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa berarti beribadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Demi Allah, ini janji Allah, Pak. Kalau mungkin sekarang kita sedang mendapatkan masalah berat di dunia, mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, kita lagi pusing-pusingnya, ya, maka dekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi yang terbaik. Janji Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala urusannya itu mudah. Urusan di dunia nggak ada yang sulit bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Dan nanti urusan akhirat, urusan yang begitu berat, ya. Bagaimana kita di hadapan Allah, bagaimana kita melewati sirat, bagaimana kita di padang mahsyar, itu perkaranya sangat berat. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa di dunia, Allah akan mudahkan ya segala urusannya. Ya. Ini ibadah. Kemudian yang ketiga, ya, manfaat dari ibadah yang kita kerjakan untuk kehidupan kita, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan menjaga harta kita, akan menjaga keluarga kita, anak keturunan kita, semuanya Allah akan jaga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Ya, para ulama menjelaskan, yaitu kita menjaga syariat-syariat Allah. Kita menjaga ya perintah-perintah Allah. Perintahnya kita kerjakan, larangan-larangannya kita jauhi. Itu menjaga Allah. Maka apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yahfazka. Allah akan menjaga kita. Menjaga kita dari segala mara bahaya. Bahkan para ulama mereka mengatakan, bahkan tidak hanya kita, bahkan sampai anak-anak keturunan kita, bahkan 7 turunan akan dijaga. Dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan anak yatim yang hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang hartanya dijaga oleh Allah karena dia punya harta tapi masih kecil, nggak bisa mengatur hartanya, dijaga oleh Allah.
Dan dia akan dapatkan harta itu ketika dia sudah dewasa. Itu para ulama menjelaskan kenapa Allah menjaga hartanya, menjaga anak yatim tersebut, itu karena kesolehan kakek-kakeknya dulu. Ya, bukan hanya kesolehan orang tuanya, tapi kesolehan kakek-kakeknya. Artinya anak keturunan sampai cucu-cucunya dijaga karena kesolehan orang tua. Ini kalau orang tua soleh, Bang. Orang tua Masya Allah dekat dengan Allah. Orang tua dia senantiasa ibadah kepada Allah. Ya, anak keluarga itu melihat bagaimana orang tua, Masya Allah, bagaimana orang tuanya ini begitu ya semangat dalam beribadah, maka ini akan memberikan efek. Ya, keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anaknya akan dijaga, hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Kata Rasulullah, jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah itu ada di dekatmu, di hadapanmu. Bukan zatnya Allah, tapi pertolongannya Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah itu akan menyertai kita. Ya, jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini 3 manfaat yang akan kita rasakan langsung dari kehidupan kita di dunia dan nanti di akhirat dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama tadi apa? Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Allah akan jamin kehidupan kita. Yang kedua, Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Allah akan memberikan kepada kita rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian yang keempat, dengan beribadah kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak keturunan kita. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya karena waktu sudah mendekati azan maghrib untuk persiapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya ya hendaknya kita senantiasa terus beribadah kepada Allah, entah itu di bulan Ramadan atau nanti di luar bulan Ramadan, kita terus istiqomah ya dalam beribadah kepada Allah, karena kita ini ya butuh ibadah. Ya bukan Allah yang butuh terhadap ibadah, tapi kita sendiri yang butuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.